Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan rupiah dan falas dan simpanan rupiah Bank Perkreditan Rakyat. Tingkat bunga pinjaman LPS untuk simpanan berjangka Bank Umum Rupiah tetap 4,5%, untuk simpanan falas 1%, dan simpanan rupiah BPR tetap 7%. Sejak awal tahun 2020, LPS sudah beberapa kali memangkas tingkat bunga penjaminannya. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudisa Dewa mengatakan masih membuka peluang penurunan tingkat bunga penjaminan di tahun ini. Hanya saja, menurut Purbaya, saat ini perbankan masih tetap harus melakukan penyesuaian bunga deposito dari kebijakan penurunan tingkat bunga penjaminan yang cukup agresif di tahun lalu. Di sisi lain, suku bunga simpanan diperkirakan masih akan melanjutkan tren penurunan ditopang kondisi likuiditas internal bank yang kuat. Kementerian Kesehatan belum membayar klaim kepada ratusan rumah sakit swasta yang telah menangani pasien COVID-19. Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Ihsan Hanafi mengatakan, sejak Oktober 2020, pemerintah menunggak pembayaran ke RS swasta. Nilainya mencapai 1 triliun rupiah. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada sejumlah prosedur yang membuat pemerintah belum membayarkan klaim yang sudah diajukan oleh rumah sakit swasta. Secara prosedur, Siti menjelaskan pembayaran klaim rumah sakit swasta harus terlebih dahulu melalui perhitungan jumlah klaim dan harus diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Setelah itu, baru bisa dibayarkan ke rumah sakit. Kendati demikian, Siti memastikan pembayaran klaim yang diajukan oleh rumah sakit swasta akan dibayarkan oleh Kemenkes setelah pemerintah melakukan pemindahan anggaran 2020 ke anggaran 2021. Harga batu bara kembali memanas ke level tertingginya. Harga kontrak berjangka batu bara ICE Newcastle menyentuh level baru ke 90,8 dolar Amerika Serikat per ton. Harga batu bara kini sudah melampaui rekor sebelumnya di 90,5 dolar AS per ton. Peluang harga batu bara untuk naik lagi masih terbuka. Adanya sentimen komoditi super cycle membuat outlook harga-harga komoditas tambang dan pertanian menjadi bullish setelah anjlok di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Prospek batu bara ke depan dinilai masih cukup positif, didukung oleh harga gas yang mahal, penurunan output oleh produsen akibat anjloknya harga di masa pandemi, hingga kenaikan permintaan di beberapa pasar utama seperti India dan China. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, memutuskan menahan suku bunga acuan Fed Fund Rates di level 0 sampai 0,25%. Sudah hampir 1 tahun sejak Maret 2020, The Fed tak mengubah suku bunga acuannya. Hasil rapat itu adalah keputusan yang sudah diperkirakan oleh investor. Pelaku pasar meramal The Fed tidak akan memberi kejutan. Menurut Gubernur The Fed, Jerome Powell, kebijakan tersebut menegaskan kembali janji Bank Sentral Amerika Serikat untuk menggunakan semua cara demi memulihkan kembali ekonomi negeri Paman Sam akibat hantaman pandemi virus corona. Selain itu, The Fed juga berkomitmen untuk tetap menjalankan program pembelian obligasi quantitative easing sampai ekonomi dan pasar tenaga kerja betul-betul pulih dari dampak pandemi virus corona. Sejauh ini, The Fed memborong obligasi pemerintah Amerika Serikat setidaknya 80 miliar dolar Amerika Serikat per bulan dan aset beragun kredit properti senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Apple panen besar. Pendapatannya pada kuartal 1 tahun fiskal 2021 memecahkan rekor, yakni 111,4 miliar dolar Amerika Serikat dengan penjualan yang naik 21% secara tahunan. Ini adalah kali pertama pendapatan Apple melampaui angka 100 miliar di periode 3 bulanan. Penjualan Apple sebagian besar didorong oleh teknologi 5G yang dibenamkan pada seri teranyarnya, yakni iPhone 12. Pendapatan dari produk ponsel saja sudah mencapai 65,6 miliar dolar atau tumbuh 17% dibandingkan tahun lalu. CEO Apple, Tim Cook, mengatakan hasil penjualan Apple bisa lebih baik jika tidak ada pandemi COVID-19 yang memaksa lockdown sehingga Apple bisa membuka sebagian gerainya.